Setelah 3 minggu diserang wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, Pemda Kabupaten Lombok Tengah resmi menetapkan status kejadian luar biasa. Di Lumajang, selain menginfeksi sapi dan kambing, puluhan kerbau dilaporkan terjangkit penyakit mulut dan kuku. Akibatnya, peternak kerbau pun resah. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak warga di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat semakin luas. Hingga Senin 23 Mei 2022, data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 903 ternak sapi terpapar PMK. Mereka tersebar di 9 kecamatan Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah akhirnya menetapkan kejadian luar biasa atas kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, kurangnya disiplin masyarakat serta gencarnya para spekulan untuk membeli ternak warga membuat penyebaran PMK semakin luas. Memang betul sudah masuk KLB. Secara keseluruhan kan kita lihat angka penularan yang cukup tinggi dan sampai hari ini sudah 903 nih memang KLB. Cuma kalau kita evaluasi munculnya penyakit ini semakin meningkat itu memang pergerakan. Kita memang kurang di petani juga, pemilik ternak juga tidak disiplin untuk menerapkan isolasi. Saat ini terdata 267 ekor sapi telah sembuh dan sebanyak 637 ekor sapi dalam pengobatan, serta 1 ekor dipotong paksa. Yanto, warga desa Banyu Putih, Kecamatan Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur, kini harus semakin ekstra merawat kerbau-kerbau miliknya. Ini lantaran 3 ekor kerbau miliknya terpapar PMK. Yanto bahkan harus menyuapi kerbau miliknya agar bisa tetap bertahan hidup. Udah 4 hari. Ini taunya gimana ya? Ya taunya setelah kasih makan itu gak bisa melaku. Harapan peternak ya semua kepada pemerintah sebagai wakil peternak semuanya. Ya minta tolong carikan obatnya biar masyarakat tidak resah dan tidak kebingungan. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang menyatakan sebanyak 813 ekor sapi, 15 ekor domba, 14 ekor kambing, dan 28 ekor kerbau terjangkit virus PMK. Pemberian makan secara paksa dilakukan oleh sejumlah peternak yang sapinya terjangkit penyakit mulut dan kuku. Hal ini dilakukan demi kesembuhan ternak mereka. Kegiatan menyuapi sapi sebanyak 3 kali sehari kini menjadi pemandangan di Desa Suru, Kabupaten Mojokerto. Sapi-sapi yang terserang virus PMK harus disuapi lantaran tak mau makan jika tidak dipaksa. Kondisi sapi-sapi ini sempat membaik setelah disuntik petugas Dinas Peternakan setempat. Namun sapi-sapi ini masih enggan untuk makan. Sementara itu, untuk mencegah penularan PMK semakin meluas, PMK Mojokerto melarang lalu lintas sapi dengan cara menutup 6 pasar sapi yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Tim Liputan CNN Indonesia. Merespon wabah penyakit kuku dan mulut yang sudah terdeteksi pada hewan ternak di 16 provinsi, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta masyarakat tak khawatir soal ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha. Syahrul memastikan stok hewan kurban dari provinsi yang belum terkena wabah PMK masih cukup, yakni sekitar 1,73 juta ekor. Idul Kurban, Idul Adha, tidak ada keraguan kalau dari kami, karena mapping terhadap kepentingan kurban itu kita sudah lakukan, dan lintas provinsi juga tetap aman sepanjang dia melalui protokol yang sudah kita tetapkan. Protokol yang ditetapkan itu akan dijaga oleh karantina, diperkuat oleh pengamanan, dia sudah masuk pada green area. Kan ini tidak berbahaya bagi manusia. Penjangkitan hanya ada kalau airborne dalam jarak tertentu atau tercarry keluar.